Fitri bisa dipanggil Bu Fitri. Siapa anak-anak? Bu Fitri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah ada yang sakit? Ibu berharap kabar kalian selalu dengan keadaan yang baik-baik saja dan selalu dengan keadaan yang sehat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mengapa sih sebelum kita melakukan aktivitas kita harus berdoa terlebih dahulu? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Sebelum melakukan aktivitas, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya aktivitas yang kita jalani dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberi manfaat bagi kita untuk kedepannya nanti. Seperti yang kita lakukan sebelum pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita terima dengan baik. Meski hari ini kita tidak dapat bertemu, Ibu berharap kalian tetap semangat ya belajar di rumah. Mengingat saat ini masih pandemi, kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker saat bepergian, menjaga jarak dengan seseorang sejauh 1 meter, dan yang paling penting adalah kalian tetap menjaga imunitas tubuh dengan cara memakan makanan yang sehat dan rajin berolahraga. Anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini Bu Fitri akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Bernyanyi lagu nasional. Siapa di sini yang suka bernyanyi? Tentunya suka semuanya ya. Yuk, semua berdiri dan ikut bernyanyi. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
kita bernyanyi, tentunya kita semakin semangat belajar ya anak-anak. Anak-anak, siapa di sini yang masih ingat dengan tepuk PPK dan salam PPK? Ada yang masih ingat? Yuk, kita lakukan bersama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Semakin semangat ya anak-anak setelah kita melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Kita lanjut ke pembelajaran. Kita hari ini akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mendengarkan cerita dongeng Timun Mas, siswa mampu memahami isi teks bacaan berkaitan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Yang kedua, dengan mendengarkan cerita dongeng Timun Mas, siswa mampu menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Dan yang ketiga, dengan mendengarkan cerita dongeng Timun Mas, siswa mampu menemukan makna kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Anak-anak, Ibu minta kalian untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Di sini, Ibu mempunyai cerita dongeng berjudul Timun Mas. Tentunya kalian sudah tak asing lagi kan dengan cerita ini. Ibu akan membacakannya. Kalian simak baik-baik ya. Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Mereka sangatlah ramah dan baik hati kepada masyarakat sekelilingnya. Mereka sudah lama menikah, namun tak juga dikaruniai anak. Setiap hari, mereka selalu berdoa agar segera dikaruniai anak. Sampai suatu ketika, istri petani diberitahu oleh salah satu warga untuk datang ke tengah hutan menemui raksasa yang banyak dipercaya orang dapat mengabulkan permintaan. Hari itu, petani dan istrinya datang ke tempat raksasa dan meminta permintaan agar memberikan anak kepadanya. Raksasa memberikan biji mentimun dan berkata, "Tanamlah biji mentimun itu, nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan." "Terima kasih raksasa," kata petani dan istrinya. "Tapi ada syaratnya. Saat anak itu usia 17 tahun, maka harus kau serahkan kepadaku." Petani dan istrinya menyetujui perjanjian itu. Sesampainya di rumah, petani dan istrinya menanam biji mentimun sambil berdoa agar biji tersebut segera tumbuh. Hari telah berganti. Saat suami istri tersebut keluar rumah, mereka kaget karena di depan rumahnya sudah tumbuh pohon mentimun yang sangat subur. Banyak mentimun yang bergelantungan di sekitar rumahnya, dan ada satu timun dengan warna emas dan ukurannya sangat besar. Petani dan istrinya tersebut membawanya masuk ke dalam rumah. Mereka memotong mentimun emas itu. Ternyata di dalamnya
ada seorang bayi perempuan. Petani dan istrinya pun sangat senang. Mereka memberi nama bayi tersebut Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Setiap hari, Timun Mas membantu ibunya membersihkan rumah. Timun Mas dikenal masyarakat sebagai gadis yang baik, rajin, dan rendah hati. Ketika ia melihat masyarakat yang sedang kesusahan, ia selalu ikhlas membantu. Kedua orang tuanya pun sangat bangga kepadanya. Orang tua Timun Mas sangat takut karena di ulang tahun yang ke-17 raksasa akan mengambilnya. Hari yang ditunggu telah tiba. Ayah Timun Mas memberikan kantong kecil dan berkata, "Ambillah nak, ini akan menolongmu melawan raksasa." Mereka semua berpelukan sebelum berpisah. Ibu Timun Mas berkata, "Segeralah pergi nak, karena raksasa itu sudah akan datang. Larilah secepat mungkin." "Baik Bu," kata Timun Mas sambil pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Raksasa yang datang dan melihat Timun Mas berlari, raksasa pun berkata, "Berhenti, kau telah membohongiku." Ia terus berlari menuju hutan. Timun Mas mengambil segenggam garam yang ada di kantong dan dilempar ke raksasa. Tiba-tiba sebuah lautan pun terhampar dan raksasa terpaksa harus bersusah payah berenang. Timun Mas berlari lagi, tapi raksasa hampir menyusulnya kembali. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib dari kantungnya. Ia mengambil segenggam cabai dan dilemparkan ke arah raksasa. Seketika, cabai tersebut tumbuh menjadi ranting berduri yang tajam memerangkap raksasa. Raksasa lagi-lagi mengejar Timun Mas dan hampir menangkapnya. Sambil berlari, Timun Mas menebarkan biji mentimun di tanah. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa kala itu yang sudah sangat letih dan kelaparan, ia berhenti sejenak untuk makan mentimun yang segar itu dengan lahap. Karena terlalu banyak timun yang ia makan, raksasa tersebut tertidur. Timun Mas kembali melarikan diri. Benda ajaib yang ada di kantongnya tinggal satu, yaitu terasi udang. Ia melemparkannya ke raksasa. Muncullah sebuah danau lumpur yang sangat luas. Raksasa terjerembab ke dalamnya. Timun Mas telah selamat dan kembali ke rumahnya. Sejak saat itu, Timun Mas dan orang tuanya hidup bahagia bersama tanpa ada rasa ketakutan lagi. Nah, cerita apa tadi anak-anak yang sedang ibu bacakan? Cerita Timun Mas. Anak-anak, dari cerita bacaan dongeng yang ibu bacakan tadi, sifat apa yang dimiliki oleh Timun Mas? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Ternyata murid ibu pintar-pintar semua ya. Timun Mas memiliki sifat yang baik, rajin, dan rendah hati. Sebagai warga masyarakat, kita harus dapat berbaur dengan warga sekitar ya anak-anak. Seperti yang dilakukan Timun Mas tadi. Ia memiliki sifat yang rendah hati dan tolong-menolong.
seperti yang akan kita lakukan kepada saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan. Anak-anak, ibu mau tanya, mengapa sih dalam kehidupan masyarakat kita harus melakukan semua itu? Apakah ada yang tahu? Iya, betul sekali. Sebagai warga masyarakat, kita harus tolong-menolong. Seperti saat kita melihat bapak kita, ibu kita, atau masyarakat sekitar rumah tinggal kita melakukan kerja bakti. Mengapa pada saat kerja bakti kita semua harus bergotong royong? Apakah kalian tahu manfaat gotong royong? Gotong royong memiliki manfaat yang banyak. Yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan kita dengan warga sekitar rumah tinggal kita. Yang kedua, dapat menyelesaikan tugas kita secara cepat dan dapat meringankan beban pekerjaan kita. Anak-anak, kalian harus menerapkan sifat timun mas di rumah ya. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Anak-anak, ibu mau bertanya, siapa yang tahu tanda di samping ini? Tanda apakah itu? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Murid ibu yang hebat, ini adalah tanda tanya. Kemudian, tanda tanya digunakan untuk apa sih dalam mata pelajaran bahasa Indonesia? Apakah ada yang tahu? Betul sekali. Tanda tanya digunakan untuk kalimat pertanyaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda tanya adalah tanda yang digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Pastinya kalian sering sekali kan bertanya, baik kepada ayah, kepada ibu, kepada bu guru, bapak guru, dan teman kalian. Ciri-ciri kalimat tanya ada 2. Yang pertama, selalu menggunakan kata tanya, dan yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya terdiri dari 7 kata. Yang pertama, apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, di mana? Yang keempat, kapan? Yang kelima, bagaimana? Yang keenam, berapa? Dan yang ketujuh, mengapa? Dari ketujuh kata tanya tersebut memiliki kegunaannya masing-masing ya anak-anak. Yang pertama, kegunaan kata apa. Kata apa sering digunakan untuk menanyakan nama jenis kegiatan, sifat, dan benda. Contohnya, apa yang kamu lakukan? Apa yang dia lakukan? Dan apa yang sedang dia bawa? Yang kedua, siapa? Siapa sering digunakan untuk menanyakan nomina insan atau nama orang. Contohnya, siapa namamu? Siapa yang mengajar kelas 2? Yang ketiga, di mana? Di mana sering digunakan dalam kalimat tanya untuk menerangkan dan menanyakan alamat. Contohnya, di mana alamat rumahmu? Di mana alamat sekolahmu? Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Yang keempat, kapan? Kapan sering digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu mengerjakan tugas? Kapan kamu pergi bersama keluargamu? Yang kelima, bagaimana? Kata bagaimana
sering digunakan pada pertanyaan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contohnya, bagaimana cara membuat kue itu? Bagaimana cara agar kita dapat menjadi anak yang pintar? Yang keenam, berapa? Berapa sering digunakan pada kalimat tanya untuk menanyakan jumlah, ukuran, nilai, satuan, dan waktu. Contohnya, berapa jumlah bukumu? Jam berapa kamu bangun tidur? Dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, ketujuh, kata mengapa. Kata mengapa sering digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya, mengapa kamu terlambat berangkat sekolah? Mengapa adik itu bisa terjatuh? Dan masih banyak lagi. Sampai sini sudah paham kan anak-anak? Coba sebutkan, tadi ada berapa kalimat tanya? Ada berapa? Iya, betul sekali. Ada 7. Coba sekarang sebutkan. Yang pertama, apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, di mana? Yang keempat, kapan? Yang kelima, bagaimana? Yang keenam, berapa? Dan yang ketujuh, mengapa? Wah, ternyata murid ibu hebat semua ya. Sudah paham kan sampai sini? Tentunya sudah paham dong. Kita lanjut materi berikutnya. Anak-anak, kita tadi kan sudah bercerita tentang Timun Mas ya. Di dalam cerita Timun Mas memiliki kosakata yang sangat banyak yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Sekarang ibu mau tanya, siapa di sini yang masih ingat apa itu kosakata? Coba ibu mau dengar, apa itu kosakata? Wah, sepertinya sudah ada yang lupa ya. Coba kita ingat, tahukah kamu apa itu kosakata? Kosakata adalah kumpulan atau himpunan dari kata-kata. Kosakata memiliki arti. Tujuan belajar kosakata adalah menambah wawasan pembaca untuk membaca suatu teks. Di mana sih kita dapat menemukan kosakata? Kosakata dapat kita temukan di dalam buku kamus. Nah, ibu akan memberikan contoh kosakata. Contohnya, bermain, masak, pergi, makan, minum, dan masih banyak lagi. Anak-anak, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ayo berlatih. Yang di dalamnya, kalian diminta untuk melengkapi sebuah teka-teki yang berkaitan dengan cerita Timun Mas dari watak tokoh Timun Mas. Nanti yang sudah selesai mengerjakan tugas, kalian foto dan kirimkan ke Bu Fitri ya. Di sini ibu mempunyai gambar. Perhatikan gambar berikut. Kalian melihat apa sih sebenarnya yang dimaksud pada gambar berikut? Dan mengapa pada kalimat tersebut terdapat titik-titik? Kemudian kalimat tanya. Apakah ada yang tahu
dari maksud gambar tersebut? Kita tadi kan sudah belajar tentang kalimat pertanyaan ya. Nah, di sini kalian diminta untuk melengkapi menggunakan kata tanya. Kita lihat kalimat pertanyaan nomor 1. Jika dilengkapi, menjadi kalimat seperti apa ya anak-anak? Apakah ada yang bisa menjawab? Titik-titik yang dilakukan ibu. Kira-kira titik-titik tersebut diisi dengan kalimat tanya yang seperti apa ya? Coba ibu mau dengar? Iya, betul sekali. Titik-titik kita isi dengan kalimat tanya apa? Jadinya kita baca, apa yang sedang ibu lakukan? Jawabannya, memasak. Betul sekali. Murid ibu yang hebat. Kita lihat pertanyaan nomor 2. Titik-titik yang sedang memasak. Hayo, siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Siapa yang sedang memasak? Jawabannya apa anak-anak? Ibu. Wah, ternyata murid ibu sudah pada paham semua ya tentang kalimat tanya. Anak-anak, tahu tidak? Kalian tadi sudah melengkapi kalimat yang tidak utuh. Kalimat yang tidak utuh disebut dengan kalimat rumpang. Apa anak-anak? Kalimat rumpang. Kalimat rumpang adalah kalimat yang tidak utuh. Kalian semua sudah pada paham kan dengan kalimat rumpang? Anak-anak, kita tadi kan sudah membaca cerita dongeng Timun Mas ya. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara menyusun kalimat tanya, dan kita juga sudah belajar tentang kalimat rumpang. Nah, di sini Bu Fitri akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti kalian kerjakan ya. Nah, tugasnya berkaitan dengan bacaan Timun Mas. Kalian diminta untuk melengkapi pertanyaan tersebut. Kemudian, jika sudah kalian lengkapi semua, jawablah pertanyaan tersebut. Nanti, jika kalian sudah selesai mengerjakan tugas, kalian kirimkan ke Bu Fitri ya. Anak-anak, ada yang masih ingat? Kita hari ini belajar apa aja? Wah, pintar sekali. Ternyata murid ibu pada pintar semua ya. Kita sudah belajar tentang kalimat tanya, kosakata, dan kalimat rumpang. Sampai sini sudah paham semua kan? Sampai sini, adakah yang masih belum paham? Jika ada yang masih belum paham, ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menanyakannya di WhatsApp. Anak-anak, pada awal pembelajaran tadi, kita kan sudah menyanyikan lagu nasional ya, yang berjudul apa tadi? Garuda Pancasila. Sekarang sebagai penutup, ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Daerah Jublak-Jublak Suweng. Pasti kalian semua pada tahu ya. Yuk semua ikut bernyanyi dan berdiri. Jublak-jublak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera-lere sopo guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Jublak-jublak suweng,
sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cublak cublak suweng, suwenge tengkelenter, mambu ketundung kutel, Pak Empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cublak cublak suweng, suwenge tengkelenter, mambu ketundung kutel, Pak Empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Seru kan belajar bareng Bu Fitri? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Bu Fitri ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti belajar bareng Bu Fitri hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa dan salam sehat.